Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu guru pendamping di kelas serta anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Bagaimana kabar tak hari ini? Mudah-mudahan sehat walafiat dan tentunya tetap semangat. Bersama saya Agus Nadi, SPD MPD, kita akan belajar matematika peminatan program MIPA kelas 12. Pada sesi kali ini, yang kita akan bahas adalah tentang limit di ketahingaan fungsi irasional yang berbentuk limit X menuju tak hingga akar fx dikurangi dengan akar gx atau bentuk tak tentu di mana tak hingga dikurangi tak hingga. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini adalah peserta didik atau siswa dapat menentukan nilai limit di ketakberhinggaan fungsi irasional. Ya, tentu anak-anakku sekalian ya, bahwa minggu lalu kita sudah belajar tentang fungsi rasional. Nah, sebagai kelanjutan materi ini adalah tentang fungsi irasional. Di dalam menentukan hasil limit ketakberhinggaan fungsi irasional, ada beberapa langkah yang anak-anakku harus ketahui. Yang pertama adalah setiap yang namanya limit harus tes limit dulu. Bagaimana cara melakukan tes limit? Ya tentu dengan cara mensubstitusi langsung. Ya, jadi ketika sudah disubstitusi ternyata hasil tesnya menunjukkan tak hingga dikurangi tak hingga, maka lakukanlah proses perasionalan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalikan limit fungsi irasional dengan faktor sekawan. Ya, anak-anakku masih ingat ya materi kelas 10 faktor sekawan dibilang eksponensial. Kemudian setelah itu kita sederhanakan. Kemudian tentukanlah variabel pangkat tertinggi dalam fungsi irasional tersebut. Nah, dari sini kita harus menentukan pangkat tertinggi. Bagaimana cara menentukan pangkat tertinggi? Kita lihat apakah pembilang ataukah penyebutnya. Yang mana tertinggi maka itu yang jadi pangkat tertinggi. Kemudian yang keempat, lakukanlah pembagian bagi semua pembilang penyebut dengan variabel tertinggi. Setelah itu kita sederhanakan. Kemudian yang terakhir adalah tentukan nilai limitnya dengan mengganti nilai limit X menuju tak hingga serta X pangkat N sama dengan 0. Nah, untuk lebih jelasnya ya, bagaimana menentukan nilai limit tak berhingga fungsi rasional, kita perhatikan contoh berikut. Nah, di sini coba perhatikan anakku ya, ini adalah sebuah fungsi irasional. Tentukanlah limit fungsi dari limit X menuju tak hingga akar 5X tambah 1 dikurangi akar 3X tambah 7. Tadi kita sudah tentukan apa yang pertama dilakukan. Tentu adalah tes limit dulu. Nah, bagaimana cara menggunakan tes limit? Kita mensubstitusi nilai X-nya. Nah, kalau di sini ya, kalau saya tes limit di sini, berarti di sini tak hingga ya. Ini berarti ini tak hingga, dikurangi dengan tak hingga. Baik, kalau tak hingga dikurangi tak hingga, maka langkah selanjutnya adalah kita kalikan dengan faktor sekawan. Karena hasilnya adalah tak hingga. Nah, di sini kita lihat faktor sekawannya ya. Coba perhatikan anak-anakku di sini limit X. Nah, yang menjadi fokus kita adalah yang di sini ya. Coba perhatikan ya, yang saya tandai. Akar 5X tambah 1 berarti kalau dikalikan dengan faktor sekawan berarti hasilnya adalah ini ya. Ini tentu dijumlah. Ini dijumlah. Ini kan sebetulnya nilainya sama dengan 1 ya. Ini sebetulnya sama dengan 1. Sehingga kalau ini diselesaikan, maka kita perkalian ya dengan perkalian biasa. Berarti 5X tambah 1 dikurang 3X tambah 7. Ingat ya, rumus daripada menentukan nilai akar. Berarti kalau
akar dikali akar berarti hasilnya 5x tambah 1 dikurangi 3x tambah 7. Nah, dari sini kita selesaikan hasilnya. Berarti kalau 5x tambah 1 berarti 5x kurang 3x itu sama dengan 2x. Kemudian 1 dikurangi 7 sama dengan minus 6. Kemudian untuk penyebutnya sama ya. Akar 5x tambah 1 tambah akar 3x tambah 7. Sesuai dengan langkah-langkah tadi di dalam menentukan limit fungsi ini, langkah selanjutnya kita tentukan pangkat tertinggi pembilang atau penyebutnya. Nah, kita melihat ini pangkat tertinggi dari pembilang penyebut adalah tentu berpangkat 1. Coba perhatikan anakku ya. Kalau di sini kan berpangkat 1. Kalau yang di sini adalah berpangkat 1/2 ya. Ini berpangkat 1/2. Sehingga kalau ini berarti tentunya sesuai dengan langkah-langkah tadi kita bagi dengan pangkat tertinggi pada pembilangnya yang merupakan pangkat tertinggi. Nah, kita lihat. Nah, berarti pangkat tertinggi berarti 2x per x dikurang 6 per x. Ini juga sama ya. Cuma yang di sini anak-anakku perlu bertanya, oh kenapa di sini Pak x pangkat 2? Ya sama saja ya. Karena ini kan bentuknya akar. Berarti kalau misalnya akar x kuadrat itu kan hasilnya habis ya. Berarti tinggal x ya. Berarti ini sebetulnya adalah berpangkat 1. Makanya di sini adalah x kuadrat ya. Saya kira jelas ya. Kemudian kita selesaikan. Di sini kalau sudah diselesaikan ini ada 2 ini habis ya. Ini juga 1 habis. Kemudian ini juga sama. Ya berarti tinggal 2 dikurangi. Ingat ada tadi rumus di awal bahwa limit x menuju tak hingga x pangkat itu sama dengan 0. Maka di sini adalah hasilnya adalah 0. Berarti 2 dikurangi 0. Kemudian di sini sama ya. Karena di sini tinggal x-nya 1 ya. Ini juga sama. Berarti di sini akar 0 ditambah dengan akar 0. Sedemikian sehingga kalau ini diselesaikan hasilnya adalah positif tak hingga. Itu ya. Jadi langkahnya tadi mulai dari tes limit dulu. Kalau sudah didapat hasil tes limitnya adalah tak hingga, maka langkah selanjutnya kita rasionalkan ya. Cara merasionalkan melihat kalau di sini dikurangi kalikan dengan faktor sekawan berarti hasilnya adalah penjumlahan ya. Kemudian setelah itu kita sederhanakan. Langkah selanjutnya adalah kalikan dengan bagi dengan pangkat tertinggi. Pangkat tertingginya adalah x itu ya. Kemudian kalikan operasikan maka dapat positif tak hingga ini ya. Ya, saya kira ini ya dengan membagi pangkat tertinggi. Pangkat tertinggi. Nah, di sini sebenarnya bisa kita selesaikan ini tanpa kita menghitung dengan membagi pangkat tertinggi. Bagaimana langkahnya? Ya, kalau ada soal semacam ini dalam bentuk ya seperti ini di atas ya, limit seperti ini ya, maka yang diperhatikan adalah nilai A dan C-nya. Ini. Kalau A-nya itu lebih kecil daripada 0, maka hasilnya itu adalah minus tak hingga. Ya, kalau dia lebih kecil daripada 0. Kemudian kalau dia sama, kalau ini A sama dengan C, maka hasilnya pasti limitnya adalah 0. Ini cara cepat ya. Kemudian kalau dia A-nya lebih besar daripada C-nya. Ini tadi ya. A lebih besar daripada C, maka pasti hasilnya adalah positif tak hingga. Bisa kita lihat ya. Bisa kita lihat tadi soal sebelumnya. Coba kita perhatikan ya. Saya buka kembali soalnya. Di sini berapa di sini A-nya? A-nya kan sama dengan 5 ya. Sedangkan C-nya adalah 3. Berarti A-nya lebih besar daripada A lebih besar daripada C. Sehingga hasilnya adalah positif tak hingga. Sama kan tadi? Sama yang di sini ya. Coba perhatikan. Sama kan? Sehingga kalau dapat soal-soal semacam ini langsung saja kita tidak usah diselesaikan. Langsung melihat saja kopi, tapi dengan catatan harus berbentuk akar X tambah B dikurang CX tambah D. Bisa dipahami ya? Oke, lanjut. Begitu juga kalau dia dalam bentuk kuadrat. Seperti ini. Coba kita lihat ya. Untuk dalam bentuk rumus limit
irasional yang berbentuk kuadrat. Kalau kita lihat di sini, semisal kita dapat limit X menuju tak hingga, akar AX kuadrat tambah BX tambah C dikurangi PS kuadrat tambah QX tambah C. Nah, di sini kita perhatikan anak-anakku ya. Kita lihat kalau dapat soal semacam ini, yang kita lihat lagi-lagi nilai A dan P-nya. Ini A dengan P. Kalau A-nya lebih kecil daripada P, pasti jawabannya adalah minus tak hingga. Tidak usah dihitung ya. Langsung saja pasti jawabannya negatif tak hingga. Akan tetapi kalau A-nya sama dengan P, maka yang digunakan rumus yang ini. B dikurangi Q per 2 akar A. Ingat itu. B dikurangi Q per 2 akar A. Akan tetapi kalau dia A-nya lebih besar daripada P-nya, maka jawabannya adalah positif tak hingga. Itu ya. Positif tak hingga. Untuk lebih jelasnya penggunaan rumus untuk B kuadrat ini, kita perhatikan contoh ya. Ya, coba perhatikan anakku, ini adalah contoh soalnya. Tentukanlah nilai limit X menuju tak hingga 16X kuadrat tambah 10X kurang 3 dikurangi 4X tambah 1. Nah, kalau kita perhatikan soal ini ya, ini kan kita harus membuat model sehingga dia bentuknya seperti yang bentuk kuadrat tadi. Nah, bagaimana caranya? Coba kita perhatikan. Jadi langkah yang dilakukan adalah kita buat dulu dalam kurung ya. Berarti di sini kalau kurang 4x, saya pindah dulu ke sini. Di sini ya 16x kuadrat tambah 10x. Ini saya buka dalam kurun dulu. Berarti kalau di sini dikurun di sini, ini negatif ya. Berarti di sini harus 4x. Ini harus kurang 1 dong, ya. Dikurang 1. Sehingga ini kalau dikuadrakan kan kembali juga ke sini ya. Kembali pasti ke bentuk awal. Ya, jadi di model ya. Dibuatkan model sehingga bentuknya sama dengan kuadrat tadi. Nah, sekarang kita perhatikan. Limit 16x kuadrat tambah 10x ya. Kurang 3. Kalau ini dikuadrakan kan sama ya. 4x, 6x kuadrat. Kemudian 2 kali 4, 8. 8x tambah 1. Nah, ini kan sudah sama. Sudah sama bentuk tadi. Nah, sekarang kita perhatikan. Apakah A sama dengan P? Ternyata sama. Berarti adalah 16. Ini A sama dengan P. Berarti kalau A sama dengan P, apa yang dilakukan? Berarti rumusnya adalah B dikurangi Q per 2 akar A. Ya itu ya. Sehingga kalau diselesaikan ini, kita tentukan berapakah nilai P-nya. Nilai B-nya. B-nya adalah 10 kan? Ini 10. Kemudian Q-nya adalah minus 8. Berarti 10 dikurangi minus 8 per 2 akar 16. Gitu ya. Jadi lagi-lagi kita harus mengembalikan ke bentuk awal. Kalau sudah seperti ini, sudah langsung. Saya kira ini ya, kalau diselesaikan hasilnya adalah 9/4 ya. Oke, tidak ada masalah untuk soal ini. Jadi kata kuncinya, kembalikan ke bentuk limit X dalam bentuk kuadrat. Sekarang kita lihat soal berikutnya, soal ketiga ya. Ini adalah soal UTBK ya, soal UTBK SBMPTN tahun 2019. Coba kita perhatikan limit X menuju tak hingga 2X kali akar 9 tambah 10 akar X dikurangi 3. Nah, bagaimana menyelesaikan ini? Apakah bisa kita gunakan dengan rumus tadi? Bisa ya. Bagaimana caranya adalah kita lagi-lagi kita harus mengembalikan ke bentuk awal. Nah, coba perhatikan anak-anakku semua. Limit X berarti yang pertama kita kali masuk dulu semua ya. Kita kali masuk semua. Ya, kita perhatikan. Ini kali masuk ya. Kemudian di sini juga sama. Ya, berarti 2X kali 9 akar 9 ditambah 10 akar X ya. Ini yang pertama. Yang kedua, 2X kali minus 3 hasilnya adalah ini min 6X ya. Jadi kalau diselesaikan,
Ya, berarti ini 2x kuadrat. Ini kan 2x ya. Ini kalau saya kuadratkan ini kan habis ya, sama saja yang di atas ya. Nah, ini 9 ditambah 10 akar x. Ini juga sama 6x kuadrat ya. Ini dikuadratkan, hasilnya kembali juga ke sini. Oke, kenapa dikuadratkan? Karena kita mau dalam bentuk tadi A sama dengan P. Nah, kalau ini diselesaikan anakku ya, berarti ini sudah bisa dilakukan 4x kuadrat tambah 9, 4x kuadrat kali 9 plus 10 per x dikurangi dengan 36x kuadrat. Nah, ini kan tinggal diselesaikan ya dengan prinsip aljabar. Nah, berarti 4 kali 9 hasilnya adalah 36x. Nah, kemudian 4 kali 10 arti tinggal 40x. Nah, perhatikan di sini ini sudah sama ya. Nah, ini sudah sama. Ini A sudah sama dengan P. Berarti kalau sudah A sama dengan P, berarti kita bisa gunakan rumus tadi. B dikurangi Q 2 akar A. Nah, ini hasilnya. Berarti B-nya berapa? 40 ya. 40, Q-nya adalah 0. Nah, kemudian 2 akar A-nya. A-nya adalah 36. Nah, sehingga kalau diselesaikan ini ya. Ya, kalau ini diselesaikan hasilnya adalah 10 per 3. Berarti jawaban yang betul apa? Jawaban betul adalah B. Gitu ya. Nah, untuk soal SB, saya kira tingkat kesulitannya di sini hanya memodifikasi bentuk aljabar tadi. Ya, itu. Saya kira itu pembahasan soal ketiga. Sekarang kita masuk soal berikutnya, soal keempat. Ya, kita lihat. Ini soal SIMAK UI ya, tahun 2015. Coba perhatikan anak-anakku. Nilai dari limit X menuju tak hingga 2 akar X tambah 1 dikurangi 4X dikurangi 3 akar X tambah 2 adalah. Nah, ini. Jadi, untuk menyelesaikan bagaimana? Ya, sama tadi. Jadi, lagi-lagi kita harus berpatokan pada bentuk kuadrat. Nah, untuk menyelesaikannya, ya kita selesaikan soal ini dengan mengakarkan ya untuk yang pertama tadi ini. Nah, kita buatkan ini limit 2x tambah 1. Ini saya kuadratkan. Jadi kalau saya kuadratkan kembali juga ke sini ya. Sama saja. Jadi itu hanya teknik menyelesaikannya. Kemudian kalau ini dikuadratkan maka 2 kali x tambah 2. Ini 2 kali akar x tambah 1. Nah, ini sama juga. Ini coba perhatikan di sini, ini ada, perhatikan anakku ya, ini yang merupakan ciri khas soal SBMPTN UTBK ya, di perguruan tinggi itu selalu menginginkan memodifikasi bentuk. Nah, seperti ini yang terjadi di soal ini. Coba perhatikan 4x ini, kalau saya ubahkan menjadi 2 akar x kuadrat. Kalau saya kembalikan kan sama saja dengan 4x sebetulnya. Nah, kenapa dibuat semacam itu? Karena kita mau membuat pemisalan di sini. 2 akar X, ini 2 akar X, ini sama ya. Sehingga kalau ini diselesaikan maka ini bisa saya misalkan. 2 akar X ini samakan dengan M. Nah, sehingga X menuju tak hingga maka M menuju tak hingga. Nah, kalau sudah semacam ini ya ganti saja. Berarti M kuadrat tambah 2M tambah 1. Dikurangi M kuadrat 3/2M tambah 2. Nah, di sini itu A-nya sudah sama dengan P ya. Ya, sehingga berlaku rumus B dikurangi Q 2 akar A. Ya, itu ya. Nah, berapa B-nya? Ya, tentu B-nya adalah 2. Q-nya berapa? Minus 3/2. Nah, 2 akar A-nya adalah 1. Nah, coba kita lihat. Ya, kalau diselesaikan ini hasilnya adalah 7/4. Jadi jawaban yang betul adalah D. Saya kira anak-anakku ya, ini merupakan dari beberapa soal. Ini membutuhkan keterampilan khusus ya, teknik khusus. Seperti tadi yang kita lihat pada soal ini yang harus anak-anakku jeli lebih banyak menyelesaikan soal-soal semacam ini. Karena ini tidak bisa langsung, harus dimisalkan dulu, baru bisa kita selesaikan ya. Ya, oke. Ini saya kira ini soal keempat ya, sudah tidak ada masalah. Selanjutnya kita lihat soal kelima. Soal kelima, hitunglah nilai limit
dari akar 25x kuadrat tambah 10x tambah 1 dikurangi 3x tambah 3 dikurangi 4x kuadrat tambah 4x tambah 3, di mana x menuju tak hingga. Ini kan agak berbeda dengan contoh sebelumnya ya. Kalau contoh sebelumnya ini langsung mengarah ke A sama dengan P. Kalau yang ini agak berbeda. Bagaimana cara penyelesaiannya? Apakah menggunakan B kurang 2 kali A? Iya, masih. Tetapi terlebih dahulu harus kita ubah ya. Kita ubah dulu model, ubah bentuknya, modifikasi. Di sini akar 25x kuadrat ini, coba perhatikan anak-anakku. Di sini saya pisahkan, ini min 3x, kemudian saya kalau akan 3 ya. Ini kan sama saja ya, sama saja bentuknya. Kenapa saya pisah seperti itu? Karena di sini saya menginginkan, saya mencari dua bilangan. Apabila saya jumlahkan, itu merupakan akar dari kedua bentuk ini. Berarti akar 25 adalah 5, berarti di sini akar 4 itu adalah 2. Sehingga cari dua bilangan itu kalau dijumlahkan hasilnya min 3x. Bilangan berapa itu? Tentu hasilnya adalah min 5x tambah 2x. Ya, min 5x tambah 2x. Minus 5 2x tambah 2 itu kan hasilnya adalah minus 3. Ya, minus 3. Sehingga minus 5 ini merupakan akar dari 25. Sedangkan 4 ini merupakan, 2 ini merupakan akar 4. Sehingga kalau ini saya selesaikan ya, ini saya pisah. Ini kurangi 5x ditambah 2x dikurangi 4x kuadrat tambah 3 tambah 3. Ini saya kira ini hanya bentuk ya, modifikasi bentuk. Sedemikian sehingga kalau ini saya selesaikan, maka yang tadi saya kuadrakan. Kenapa dikuadrakan? Karena kita mau dalam bentuk tadi A sama dengan P. Sehingga ini sudah sama, ya. Ini juga sudah sama. Nah, kalau sudah sama, berarti bisa perlakukan B dikurangi Q per 2 akar A. Coba kita lihat ya. Ini coba kita lihat. Ini akar A ya. Berarti B-nya berapa? B-nya adalah 10, Q-nya adalah 0. Kemudian yang kedua, B-nya adalah 0 dan Q-nya adalah 4. Jadi kalau diselesaikan, maka didapat B 10 kawan 0, 2 kali 25, kemudian 0 kawan 4, 2 akar 4, kemudian ditambah 3 hasilnya adalah 3 ya. Jadi jawabannya adalah 3 untuk soal ini. Jadi tingkat kesulitannya tadi untuk soal semacam ini ada di sini ya. Anak-anakku harus mengubah mencari dua bilangan yang merupakan akar dari 25 dengan 4 ini. Yakni 5 dengan minus 5 dengan 2. Minus 5 dengan 2 itu adalah minus 3 ya. Oke, saya pikir nih ya. Yang terakhir ya. Ya, kita lihat soal SB. Ya, ini adalah soal UTBK ya, SBMPTN tahun 2019. Coba perhatikan anakku. Nilai limit X menuju tak hingga. Ya, ini sama dengan bentuk sebelumnya ya. Sama dengan bentuk sebelumnya. Kita perhatikan di sini kata kunci ada di sini ya, min 5X dikurangi 2019. Bagaimana menyelesaikannya tadi? Ya tentu sama dengan langkah sebelumnya. Yakni kita bawa ke sini, cari dua bilangan, apabila dijumlahkan hasilnya adalah akar 9, kalau dijumlahkan hasilnya adalah akar 4. Tentukan akar 9 adalah 3, kemudian akar 4 adalah 2. Berarti bilangan itu adalah min 3x tambah 2x. Coba lihat. Min 3x kurang 2x kan hasilnya adalah minus 5 ya. Berarti sama saja dengan yang pertama. Ini tetap di belakang ya. Saya kira ini langkahnya sama. Kemudian selanjutnya setelah dibuat model semacam ini, kita bentuk menjadi dua persamaan. Arti yang pertama 9x kuadrat kurang 3x. Kali ini yang keduanya yang ini. Ya, 2x dikurangi akar 4x. Kemudian kita ubah dalam bentuk B kurang Q. Karena
Syaratnya B kurang Q itu A harus sama dengan P. Coba lihat, perhatikan anak-anakku ya. Ini kan A sudah sama dengan P. Ini juga sama. 4, ini juga 4 kan? Nah, berarti itu menunjukkan A sama dengan P. Kalau itu sama berarti bisa gunakan rumus tadi. B dikurang Q 2 akar A. Nah, coba kita lihat. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Itu B kurang Q-nya berapa? 18 ya. Ini B-nya 18, Q-nya adalah 0 ya. Kemudian apa lagi? Untuk yang keduanya B-nya 0 dan Q-nya adalah minus 20 seperti ini. Nah, sehingga dikurangi 2019. Jadi kalau dihitung hasilnya adalah minus 2021. Jadi jawaban yang betul apa? Jawaban betul adalah D ya. Minus 2021. Nah, ini adalah soal UTBK ya. Soal UTBK SBMPTN tahun 2019. Tentu anak-anakku di dalam menyelesaikan ini, anak-anakku harus tahu ya bagaimana membuat model konsep aljabarnya yang seperti yang saya tunjukkan ini min 5x. Kita kenapa pilih min 3 dengan minus 2? Karena akar 9 adalah 3. Di sini adalah akar 4 itu adalah 2. Sedangkan min 3 dikurangi 2 itu adalah min 5x. Itu ya. Jadi istilahnya di model ya. Di model sehingga nilainya tetap sama. Seperti itulah soal UTBK ya. Baik anak-anakku sekalian. Saya pikir ya untuk soal tentang UTBK ya, saya kira sudah jelas. Jadi sebagai kesimpulan kita pada hari ini adalah untuk menentukan limit yang berbentuk X akar fx dikurang Gx itu dapat dilakukan dengan 5. Yang pertama adalah lakukan tes limit. Jika hasilnya menunjukkan tak hingga dikurang tak hingga, maka langkah selanjutnya kita lakukan proses perasionalan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalikan limit fungsi irasional dengan faktor sekawan. Ya, maksudnya faktor sekawan di sini adalah penyebutnya. Ya, lalu kita sederhanakan. Kemudian tentukan dengan pangkat tertinggi dari fungsi irasional itu. Yang dilihat apakah pembilang ataukah penyebutnya. Yang mana pangkat tertinggi itu yang menjadi pembagi. Kemudian yang keempat adalah lakukanlah pembagian bagi semua pembilang dan penyebut dengan variabel pangkat tertinggi tadi. Kemudian sederhanakan. Yang terakhir tentunya adalah hitung nilai limitnya dengan menggunakan limit X menuju tak hingga itu sama dengan X pangkat N sama dengan 0. Gitu ya. Itu sebagai kesimpulan kita untuk untuk pertemuan kita kali ini. Sebagai bahan latihan anak-anakku semua ya, Anda bisa lihat ini ada soal latihan ya. Ini soal latihan untuk lebih memahami tentang limit kata abal hingga fungsi rasional. Silakan scan. Di sini ada 2 soal. Silakan diselesaikan untuk lebih mempermantap tentang limit kata abal hingga fungsi irasional. Saya pikir cukup ya untuk kali ini. Terima kasih atas atensinya anak-anakku. Sebelum kita berpisah, salam Smart School. Salam Smart School, generasi smart berkarakter cerdas. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.